Skema pertama, suami kepada istri. Jadi yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah suami kepada istri. Ini yang kesana Umi. Suami kepada istri ya. Aqallun nafaqah. Kita bicara tentang nafkah yang paling sedikit terlebih dahulu. Artinya kewajibannya dulu ya. Bukan bicara tentang suami ngasih emas, ngasih mobil, ngasih motor, ngasih perhiasan, bukan itu dulu, bukan. Tapi memberikan nafkah yang apabila suami tidak memberikannya maka suami berdosa. Yang pertama adalah memberikan istri makan setiap hari 2 mud, 2 bungkus nasi. Jadi kalau ada suami kok ngebeliin martabak, kemudian memberikan roti bakar, ngasih bensin, ngasih uang jajan, beliin seblak, ya itu udah keterlaluan baiknya maksudnya. Paham ya? Jadi minimumnya itu sehari berapa? 2 minggu. Yang kedua, tentang pakaian. Bahasa Arabnya malbas. 1 tahun 2 kali. Ya, 1 tahun 2 kali. Yang ketiga adalah maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal tuh nggak harus beli rumah. Mau beli rumah, mau ngontrak, mau ngekos, mau tinggal di mes, mau tinggal di orang tuanya suami, mertua istri udah, atau mau tinggal di rumahnya istri, mertuanya suami, boleh-boleh saja. Yang penting itu sesuai dengan kesepakatan. Yang penting apa batasannya rumah itu? Sebuah bangunan yang di dalamnya terpenuhi fasilitas manusia, yang bangunan tersebut meneduhkan manusia itu dari hujan dan panas, itu saja. Jadi meskipun 4 meter, 2 meter itu juga nggak apa-apa. Itu kita bicara minimum. Kalau sampai tidak punya tempat tinggal, maka suami berdosa. Harus punya tempat tinggal. Jadi pertama harus ngasih makan. Ini kita bicara tentang suami yang mungkin saja mu'sir. Apa itu mu'sir? Mu'sir itu mungkin kesulitan dalam kehidupan. Bahasa Arabnya mu'sir ya, itu bahasa halus. Kalau bahasa kasar sih mungkin fakir, miskin, doif, itu bahasa kasar. Kalau bahasa halusnya namanya mu'sir. Bagi sang suami mu'sir, maka tetap si suami tersebut bagaimanapun caranya, dari manapun arahnya, dia harus memberikan makan istrinya per hari 2 mud. Per tahun ngasih baju 2 kali. Dan wajib bagi dia untuk memberikan tempat tinggal. Jika suaminya istrinya terlantar saja, ya, nggak punya kasur, nggak punya bantal, artinya nggak bisa tidur, membiarkan istrinya berada di kolong jembatan, wal'iyadzubillah, suami dosa. Nah, suami harus bertanggung jawab, menempatkan istrinya di tempat mana, nggak harus beli, nggak. Oke. Kewajiban suami kepada istri itu nafkah tuh 5. Yang pertama ngasih makan tadi. Yang kedua apa? Ngasih pakaian. Jadi pertama adalah to'am. Yang kedua malbas. Yang ketiga maskan. Yang keempat adalah ta'dib, pendidikan. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh para suami. Dikira rumah tangga itu cuman pergi kerja, pulang-pulang ngasih uang kepada anak, kepada istri saja, nggak begitu. Suami wajib mendidik istrinya, terutama dalam bidang agama.
masih tahu. Apalagi tentang hukum haid, istihadah, nifas. Akhlak juga perlu dibimbing. Apalagi istrinya belum bisa sholat, fardunya wudhu nggak ngerti, mubtilatul wudhu nggak ngerti, fardunya sholat nggak ngerti, mubtilatul sholat nggak ngerti, lalu sang suami membiarkan begitu saja, maka suami dosa. Artinya perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain itu ada di ilmunya, ada di pengetahuan. Kalau makhluk Allah yang lain ya, itu kucing pun berkewajiban memberikan anak kucing makan. Kadang-kadang lindungin mereka. Kadang-kadang ngasih selimut sama mereka biar mereka nggak kedinginan. Itu anak kucing. Tapi kita nggak seperti itu. Kita ini manusia yang Allah berikan kemuliaan untuk kita semua karena ilmu. Maka apabila sang suami tidak bisa dan tidak mampu mendidik istrinya, maka dosa. Andaikan sang suami minim pengetahuan tentang ilmu agama, maka tahap yang pertama adalah tahap pertama nih, apa namanya, spidol. Maka tahap pertama adalah sang suami belajar kepada ustadz. Ini tahap pertama. Sang suami belajar kepada ustadz, ketika pulang sampaikan kepada istrinya. Begitu. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, ada nggak, Bat? Menitipkan istrinya kepada seorang ustadzah. Ada dahnya ya, berarti perempuan. Menitipkan istrinya kepada seorang ustadzah. Ini adalah solusi bagi para suami yang minim pengetahuan agama, tetapi wajib bagi dia untuk tetap memberikan nafkah batin. Nah, ini yang disebut nafkah batin. Kan orang-orang awam tuh, kalau bicara nafkah batin tuh arahnya ke situ, Pak. Padahal yang disebut nafkah batin itu adalah memberikan nafkah kepada hati sang istri, agar pikiran istri, hati istri, perasaan istrinya berilmu. Ini nafkah batin. Kalau yang dimaksud pada orang-orang pada umumnya nafkah batin itu hanya sekedar berselimut, misalnya suami sama istri, salah. Di dalam bahasa Arab itu namanya jima, bukan nafkah batin. Gak ada bahasa nafkah dibagi dua, ada nafkah zahir, uang, nafkah batin, bersetubuh, enggak ada. Karena nafkah batin itu sebenarnya gini maksudnya. Nafkah batin dari suami kepada istri itu bukan kewajiban, tapi kesepakatannya. Pahami baik-baik. Kesepakatan. Kalau pelayanan dari istri kepada suami kewajiban. Hadisnya bertebaran di mana-mana. Tapi kalau suami memberikan nafkah batin yang dimaksud malam Jumat itu wajib, maka harus ada takaran dan ukurannya. Per hari berapa kali, per minggu berapa kali, per bulan, nggak ada dalam syariat. Maka yang ada adalah kesepakatan, paham ya, untuk hal yang kaitan dengan biologis itu kesepakatan, bukan nafkah batin. Yang dimaksud nafkah batin itu memberikan ilmu kepada istri. Itu nafkah batin. Jadi batinnya, hatinya itu diisi dengan pengetahuan, dengan nasihat. Jadi tahap pertama adalah sang suami belajar. Suami, kepala rumah tangga, tarkut ta'allum lizaujah, dia tidak mau belajar ilmu agama untuk dia sendiri, untuk istri dan anak-anaknya, maka termasuk kategori sang suami yang tidak memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Meskipun kaya raya, meskipun dia itu ngasih nafkah berlebihan, misalnya ngasih uang berlebihan,
rumah ada, kendaraan ada, segala macam ada. Tapi kok ngebiarin istrinya dalam keadaan jahil dan tidak berpengetahuan. Kalau ngobrol, duduk dengan istrinya, ngobrol hal-hal liar saja, uang duit, tanpa memberikan nasihat apa-apa, maka disitulah dosa sama suami. Maka suami itu wajib mencari ilmu, lalu pulang dari pencaharian ilmunya, entah habis maghrib atau isya, sebarkan ke istri. Istri jangan keluar rumah dulu, gitu. Nah, tahapan yang kedua adalah sang istri dititipkan kepada seorang ustadzah yang seluruh jamaahnya perempuan. Boleh kursus berduaan dengan ustadzah tersebut atau seluruh jamaahnya perempuan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah sang suami menitipkan istrinya kepada seorang ustadz laki-laki untuk diajarkan agama, tetapi tidak berduaan, tidak kholwah. Bahasa Arab berduaan itu kholwah. Jadi kalau misalnya ustadz laki-laki ngajarin perempuan yang sudah balik berduaan saja, meskipun di tempat umum, di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup, di tempat terbuka ngajarin berduaan, hukumnya haram. Jadi kalau misalnya ada laki-laki memberikan pelajaran kepada seorang perempuan di kafe atau di tempat umum, di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup, maka tetap itu haram, apalagi itu istrinya. Suami yang diam saja, yang memaklumi, yang tidak menegur, maka suami pun ikut dosa. Begitu tahapannya ya. Kemudian nafkah suami yang kelima adalah perhatian. I'tina. Bahasa Arabnya adalah i'tina, perhatian. Perhatian tuh sering nanya, makan belum, tidur belum, gimana, sehat apa enggak keadaannya, gitu. Kalau ada seorang suami yang cuek, enggak perhatian, itu disebut suami yang tidak menafkahi istri. Karena memberikan sebuah perhatian pun itu penting bagi seorang suami. Itu adalah suami kepada istri. Sekarang, apabila suami tersebut menceraikan istrinya, bagaimana? Ketika suami menceraikan istri, maka ketika berada di dalam masa iddah ini, suami tetap memberikan nafkah kepada, ayo, istri atau mantan? Masa iddah istri atau mantan? Istri. Masa iddah itu masih istri. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya, aku talak kamu. Maka besok pun sang suami tetap berkewajiban untuk ngasih nafkah seperti biasanya, gitu. Bukan berhenti. Bahkan dianjurkan sang istri itu jangan keluar dulu dari rumahnya suami selama masa iddah. Jelas nggak? Selama masa iddah nih, jangan keluar dulu. Ya kan kita sudah percaya? Enggak. Kita itu belum mutlak harus berpisah. Kita sudah talak, tapi belum harus berpisah. Ya, aku cerai kamu. Bukan berarti harus seperti di film Indosiar. Dibawa kopernya hujan-hujanan, bukan begitu. Pahami baik-baik. Aku talak kamu. Silakan, itu kamar, pakai. Gitu. Bahkan istri keluar dari rumah suami yang baru mentalaknya, istri dosa. Apabila talaknya talak 1 dan talak 2. Paham kan? Talak 1, talak 2. Istri tidak boleh keluar dari rumahnya suami setelah ditalak tuh. Suami nggak boleh ngusir istri.
Yang mau nanya nanti dikumpulin tulisannya sekarang. Tanya maksudnya pertanyaannya tuh diukir dari sekarang. Jelas begitu ya? Kecuali talaknya talak bain kubro. Kita belum membahas talak nih. Talaknya talak bain kubro. Talak 1, talak 2, talak 3 itu disebut bain kubro. Sebab nanti ada bain sughro. Nah, ketika bain kubro ini, maka sang suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya di masa iddah, tapi jangan satu rumah. Ya. Bain kubro, nggak boleh satu rumah, tapi tetap harus mentransfer. Maksudnya gitu. Kalau suaminya malas dan ngerti hukum, tidak ada bahaya. Jadi nafkah mu'taddah, ada lagi istilah mu'taddah. Apa itu mu'taddah? Mu'taddah itu istri yang sedang dalam masa iddah. Jadi sebutannya kalau dalam syariat, ana mu'taddah. Ana mu'taddah. Nanti mu'taddah itu macam-macam. Ada mu'taddah bil maut. Masa iddah disebabkan karena wafatnya suami. Masa iddah disebabkan karena hilangnya suami. Masa iddah disebabkan karena diceraikannya oleh suami, cerai 1, cerai 2. Namanya talaknya talak raj'i. Belum ke situ kita babnya. Kita masih nafkah dulu. Ini hanya untuk pengetahuan sedikit saja. Ada mu'taddah yang talaknya talak bain sughro. Ada mu'taddah yang namanya talaknya talak bain kubro. Dan nggak usah catat, nggak apa-apa. Nanti pun ketika babnya talak kita akan ulangi lagi. Jelas ya, begitu ya. Di masa iddah, karena masa iddah beda-beda ya. Masa iddah orang yang masih kecil, perempuan yang masih kecil, 7 tahun atau 9 tahun, atau dia itu sudah monopos. Jadi ada beberapa jenis perempuan. Pertama, perempuan yang tidak lagi haid. Dia tidak haid gitu. Yaitu anak kecil dan monopos. Maka masa iddahnya itu 3 bulan pas. Ada pasnya ya. 3 bulan pas. Emang nikahin anak kecil boleh. Mukhalafatul adah. Hanya saja itu berseberangan dengan budaya. Budaya kita nikahin umur 5 tahun ya, digerebek uang. Tapi kalau bicara syariat, bayi saja boleh dinikahin. Gitu ya. Nah, andaikan ada orang nikahin anak kecil umur 8 tahun, 9 tahun yang dia belum haid, lalu ditalak, maka masa iddahnya tadi berapa? 3 bulan pas. Atau seorang perempuan yang sudah 70 tahun, masa-masa menopause. Berapa masa iddahnya? 3 bulan pas. Ada lagi seorang perempuan yang baru nikah dengan suaminya dan belum pernah dijamah oleh suami. Suami belum pernah nyentuh. Kalau bahasa kita belum pernah dukhul. Aku talak kamu, misal aku talak kamu, maka perempuan ini tidak punya masa iddah. Jadi dia langsung nikah lagi sama laki-laki lain, boleh. Ya. Ada lagi perempuan yang kondisinya sedang hamil, maka masa iddahnya adalah al-wad'u, sampai melahirkan. Contoh nih, aku talak kamu. Besoknya lahiran, berarti masa iddahnya cuma sehari. Paham? Atau begini, aku talak kamu. Baru hamil muda, baru 1 bulan, aku talak kamu. Berarti masa iddahnya 8 bulan. Kalau lihat ukuran umum ya, umumnya kan 9 bulan. Berarti 8, masa iddahnya lama banget. Ya saya. Nah, kalau perempuan yang meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah
arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10. Itu nanti di catatan kita ya. Di masa iddah ini, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, enggak dosa. Jadi kalau misalnya suami mengatakan, kamu sudah bukan siapa-siapa saya lagi, ngapain minta uang? Dan buat apa saya transfer sama kamu? Dosa suami. Bahkan suami mengusir istri dari rumahnya, dosa. Atau istri keluar dari rumahnya suami, dosa. Pokoknya mereka di dalam masa iddah ini nggak boleh berpisah. Tapi talaknya talak roj'i. Ini ruwet lagi nanti kalau kita nggak hafal. Kenapa? Di masa iddah itulah Allah memberikan kesempatan kepada dua mempelai ini agar bisa bersama dan rujuk lagi. Maksudnya gitu. Ya. Nah, rujuknya gimana ya? Rujuk mah tinggal rujuk, nggak usah akad lagi. Ada pengecualian nanti bain sugro. Nah, ini ada sedikit apal-apalan sih begini, kalau enggak ya susah. Kalau bain sugro maka harus nikah ulang. Pada intinya di masa iddah ini sang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Lalu bagaimana dengan mu'taddah bil maut, perempuan yang berada dalam masa iddah disebabkan karena meninggal suaminya? Maka yang berkewajiban adalah ayahnya suami. Ayahnya suami sudah lemah dong, gak bisa apa-apa, udah renta, udah tua. Maka al-akhul akbar, kakak yang sulung, yang pertama kakak sulungnya suami ya. Karena al-akhul kabir bimanzilatil ab. Al-akhul kabir bimanzilatil ab. Kakak yang paling besar itu kedudukannya sama dengan ayah. Jadi ketika adiknya meninggal dunia, maka istrinya ini di masa iddah ya, maka kewajibannya ayahnya ini, ayahnya almarhum ayahnya nggak ada atau sudah tidak produktif misalnya, maka kakak pertama. Sehingga kakak pertama yang mengerti agama bukan cuek, tapi ketika ngerti agama tapi menganggapnya petaka. Waduh, adik saya wafat nih, tanggungan saya nambah lagi sekarang. Nah, ini berarti ngerti agama meskipun ngeluh ya, tapi ngerti agama. Daripada adiknya meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, lalu kakak kan diem-dieman baik, paling ngomong apa? Sabar ya, wis pulang kamu ke rumah orang tua kamu, bukan begitu. Tapi pikir, adik saya mati nih, saya adalah kakak pertama, meninggalkan istri anak, duh japriben gini. Saya punya anak, saya punya istri, ditanggung lah apa? Harus tanggung anak dan istrinya adik saya. Meskipun ngeluh, minimal dia ngerti. Paham ya? Ngeluh sih ngeluh, tapi ngerti bahwa istri dan anaknya, adiknya atau adik iparnya itu tanggungan dia sebagai kakak pertama. Kewajiban nafkah bagi seorang perempuan yang ditinggal suami. Ya, kalau kita punya anak banyak, kalau kita punya anak lebih dari satu, kita yang rajin doa, ya Allah, jadikanlah anak pertamaku, anak sulungku itu anak yang matiin aja Pak. Jadi kalau kita punya anak lebih dari satu, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, maka kalau bisa berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah anak sulungku anak yang bijaksana, ngerti agama, dan kuat. Kuat tuh dalam segi apa? Sesuai dengan kekuatan zaman. Kalau kekuatan zaman di Nabi Musa itu sihir. Kalau kekuatan zaman di hari ini adalah apa? Harta.
Iyalah, harta. Al-mal silahul mu'min fi hadzal zaman. Harta itu senjatanya orang yang beriman di hari ini. Jadi hari ini, di zaman ini, senjata kita itu harta. Kalau kita pengen kuat, ya punya harta. Banyak doa, ya Allah, jadikanlah anak pertamaku, anak sulungku. Ya maunya sih semua anak kita tuh sukses, bagus, soleh, kuat ekonominya. Tapi jadikanlah anak pertama itu yang paling unggul di antara mereka. Kalau tidak, maka jadikanlah anakku siapa yang paling soleh. Mudah-mudahan soleh semua. Mudah-mudahan bijaksana semua. Tapi jika engkau menakdirkan salah satu di antara anak-anakku ada yang unggul dan bukan anak yang pertama misalnya, yang unggul justru pengayas bungsu atau bungsu dalam segi ekonomi, maka jadikanlah yang paling soleh dan yang paling bijaksana seseorang yang engkau berikan kekuatan ekonomi. Paham ya maksudnya apa ya? Jadi kalau anak pertama itu punya pengaruh, karena anak pertama itu bimanzilatil ab, kedudukannya itu sama seperti ayah. Kadang-kadang orang kan kalau lagi khilaf tuh kadang-kadang apa-apa tuh ngelihat materi, ngelihat ekonomi. Jadi kalau kakak pertama ya soleh, ya bijaksana, ya kekuatan hartanya bagus, maka adik-adik ini bakal nurut semua. Ada masalah misalnya, ya pengennya sih nggak ada masalah, tapi andaikan ada masalah, kumpul keluarga, kakak mau ngomong kan enak, kumpul semua adik-adiknya gitu. Terus kakak pertama tidak akan kerja di adik-adiknya, nggak bakal, ya, nggak bakal ngabdi, ngaula, kerja, jadi karyawannya tuh enggak. Jadi wibawa itu terjaga, muruah terjaga. Kan enak negurnya. Kakak nih denger ya, katanya kamu korupsi ya, gitu. Kan enak jadi. Kalau iya, awas loh kakak. Jadi enak kalau anak pertama nih. Tapi andaikan tidak seperti itu, maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang paling soleh. Pengennya semuanya soleh. Doa semua anak-anak kita soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Pengennya semua soleh. Ya Allah, jadikanlah anakku yang paling soleh, maka dia yang paling kuat. Yang paling soleh, yang paling bijaksana, maka dia yang paling kuat. Maka andaikan Allah karuniakan kesolehan kepada anak bungsu, ekonominya kuat, dia pun dengan ilmu agamanya, dia akan ukur diri. Tetap akan hormat kepada kakak-kakaknya yang mungkin masih belum sehebat dia misalnya. Yang belum rumah tangga, belum tahu. Tapi yang jelas, nanti dalam prahara kakak adik tuh, orang tua tuh harus punya tanggung jawab untuk mendamaikan mereka. Wong lagi cilik betukaran bae aja. Kakak adik, rebutan permen, mau mobilan. Nanti besar juga ada kemungkinan. Kalau doa sih mudah-mudahan tidak, tapi ada kemungkinan. Nah kalau misalnya anak bontot atau pengayas bungsu, soleh, bijaksana, kaya, kekuatan ekonominya bagus, maka dia tidak akan menyepelekan kakak-kakaknya yang masih belum mapan misalnya. Datang nggak ditemuin nggak, merendahin nggak bakal, karena dia punya sisi soleh. Tapi semua berjalan dengan takdir. Tapi doa saja, ya Allah, siapa yang paling soleh di antara mereka, maka berikan kekuatan ekonomi di antara mereka. Kan nggak sedikit sekarang kakak itu ngabdi atau jadi karyawan adeknya gitu tuh. Ya. Jadi adeknya kaya, cuman suaminya kerja, istrinya kerja.
Sehingga anaknya nih dititipin sama kakaknya, digaji kakaknya. Gitu. Sehingga kakak itu menjadi asistennya adik. Sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja begitu. Nggak ada yang larang. Cuma nanti dampaknya itu nggak baik. Lebih-lebih pada hubungan kakak adiknya mereka. Coba kalau adiknya yang kaya raya ini punya salah, kakaknya digaji sama adiknya, dikasih makan sama adiknya, kerja sama adiknya, lalu kakaknya mengetahui adiknya ini punya salah misalnya, entah itu mabok-mabokan, entah main judi, kira-kira berani nggak kakaknya yang kerja sama adiknya negur adiknya, berani nggak berani, ngemban anaknya bae aja gitu. Riben gak ini kita beli sembahyang, mabok-mabokan, main judi terus, pengen tak tegur nggak enak karena dia udah jadi levelnya di atas saya gitu. Coba kalau dianya soleh, bagus, bijaksana, enak, kakak nggak usah kerja sama saya kak, tiap bulan saya kasih uang aja, karena jelas ya. Kita lanjut ya. Jadi itu tanggung jawab keluarga daripada suami. Oke, itu jelas. Nafkah suami kepada istri. Tidak ada nafkah istri pada suami. Dan tidak ada nafkah istri kepada anak. Ibu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Oke, sekarang nafkah ayah kepada anak-anak. Skemanya. Anak laki-laki berhenti gini. Kewajiban ayah kepada anak-anak laki-laki sampai sampai balik. Ya. Kewajiban ayah untuk anak laki-laki sampai balik. Kewajiban ayah untuk anak perempuan sampai menikah. Saya, oke. Nanti siklusnya kena lagi nih, begini nih. Andaikan misalnya sang istri itu dipinang oleh laki-laki, berarti nafkah ayah bagaimana? Berhenti. Tanggung jawabnya diserahkan kepada suaminya. Gitu. Jelas ya? Tapi andaikan, oh ya, saya belum jelasin ya. Seorang perempuan nyambung yang berada dalam masa iddah diceraikan oleh suaminya. Ketika berada dalam masa iddah, tanggungannya siapa? Suami. Kalau suaminya meninggal dunia, berarti tanggungan keluarga suami. Paham ya? Kalau sudah keluar dari masa iddah, maka tanggung jawab keluarga istri, kakak-kakaknya dewa. Paham gak sih? Jadi gini. Kena badon. Suami menceraikan istrinya. Di masa iddah, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan tidak boleh mereka berdua berpisah dari satu rumah. Tetap harus kumpul satu rumah. Apabila talaknya raj'i ya. Kalau talaknya bain, harus keluar dari rumah, tapi nafkah tetap di masa iddah tersebut. Sekarang, kalau misalnya suaminya tidak ada, entah itu hilang, atau tidak tanggung jawab, atau meninggal dunia, maka bagaimana kondisi istrinya yang sedang berada dalam masa iddah? Tanggung jawab ayahnya suami. Jelas ya? Kalau ayahnya suami nggak bisa, karena umur atau kesehatan, maka anak pertama dari ayahnya, berarti kakak ipar. Kalau kakak iparnya tidak mampu, yang ngomong sama yang paling mampu di situ siapa? Yang penting bukan perempuan ya, karena perempuan di antara nggak ada kewajiban, yang berkewajiban laki-laki. Ini makanya anak laki-laki itu di zaman jahiliyah perlu banget, mungkin salah satunya. Jadi kalau suami kita atau mantan suami kita kok punya kakak
perempuan semua, maka dia tidak ada kewajiban untuk gitu membiayai. Nah, kalau ada laki-laki berarti ente bercalanang gini, si gini. Yo, ya harus mau nggak mau. Kalau ngerti agama sih mau nggak mau, kau gajimu itu selain untuk istrimu dan anak-anakmu, kau pun harus memberikan kepada adik iparmu dan anak-anaknya, ponakannya, yang ditinggal oleh adikmu, baik meninggal dunia atau merantau tak tanggung jawab atau apa. Tetapi si perempuan ini apabila sudah lepas dari masa iddah, lepas, maka perempuan ini kembali ke rumah orang tuanya dan dinafkahi oleh kakak-kakaknya dia. Paham nggak? Jadi nggak wajib. Jelas? Sekarang tinggal nafkah ayah kepada anak. Nafkah ayah kepada anak itu. Pertama kalau perempuan itu sampai nikah. Kalau laki-laki sampai baligh plus sampai mampu. Ada tulisan baligh plus mampu. Kalau baligh dan belum mampu, maka sang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sekarang kalau misalnya anak perempuannya menikah, anak laki-laki dulu ya, anak laki-laki menikah dengan perempuan, anak laki-laki menikah dengan perempuan ajnabi, lalu bercerai, misalnya bercerai. Bukan. Kita punya anak laki-laki. Ya, kita punya anak laki-laki. Laki-laki itu tanggung jawab siapa? Kita kan sebagai orang tua. Nikah. Di dalam perjalanan pernikahan kok secara ekonomi nggak kuat, maka tetap punya kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya, bukan ke mantunya loh. Ya, sebenarnya arahnya kemana? Ke laki-laki. Kok wis gede masih nyadong baik? Ya, secara umum sih nggak umum begini. Tapi prosedurnya tuh begitu. Atau begini, nak, kamu udah kerja ya, udah gede, udah merantau, bapak sudah nggak mau nafkahin kamu lagi ya? Iya pak, nggak apa-apa. Nanti biaya nikah apa si anak tersebut. Kemudian si anak laki-laki ini bangkrut, maka kewajiban siapa? Ayahnya. Jelas ya? Atau kakak-kakak laki-lakinya. Itu loh. Bahkan begini, ekstrimnya nih. Ketika anak laki-laki menikah dan belum bekerja, maka istrinya, si yang dibawa oleh anak kita laki-laki, wajib dinafkahi oleh siapa? Suaminya. Suami wajib dinafkahi oleh siapa? Ayahnya. Kita ayah ngasih nafkah kepada anak laki-laki kita, anak laki-laki kita nafkahi kepada istrinya. Paham nggak begitu? Nah, gitu. Ya bagusnya mah itu menikah setelah kerja. Sehingga nggak ada bahasa-bahasa sekarang. Wis kawin sih. Urusan mana kita? Nggak begitu. Keluarga tetaplah keluarga. Harus paham siapa yang paling berkewajiban. Kalau mau nyumbang semua sih subhanallah luar biasa. Tapi kita ingin menitik beratkan kepada siapa sih yang paling bertanggung jawab di antara mereka itu. Nah sekarang, nafkah anak yang keluar dari broken home, anak yang berada dalam broken home, ayahnya meninggal, ayahnya sama ibunya lu meninggal, apa? Cerai. Ini anak dinafkahi siapa? Dinafkahi siapa? Oh enggak. Dinafkahi oleh seseorang yang rawat dia. Kalau anaknya itu ikut sama ibunya, maka tempat tinggalnya, kasurnya, makannya, jajannya tanggungan ibunya. Paham ya? Lagi ya. Andaikan anaknya
itu ikut sama ibunya. Susu asinya, makannya, tempat tinggalnya, kasurnya, kamar mandinya, semua tanggung jawab sang andaikan ikut sama ibunya, berarti tanggung jawab siapa? Ibunya. Jadi tidak ada bahasa istri nelpon suami. Iya, betul. Istri nelpon suami. Gimana nih Mas? Kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, ini anak kamu nggak dikasih nafkah? Ini hal yang keliru nih begini. Ya. Wong anak sama kamu sih. Kamu kan rebut anak, misalnya bersikeras. Anak harus sama saya. Anak harus sama saya. Ya sudah. Semua tanggung jawab kamu. Andaikan suami yang ngasih transferan, berarti suaminya bagus. Tapi andaikan suaminya tidak pun, berdosa nggak? Enggak. Karena bukan kewajiban suami. Kecuali kalau ikut sama suami, ya tempat tinggalnya, rumahnya itu. Nah sekarang main disalahgunakan, ngomongnya aku anak. Padahal untuk kalungnya dewek gitu. Oh susu ini buat beli kuotanya sendiri, buat beli apanya sendiri, mengatasnamakan anak. Maka jangan salah paham, kebanyakan orang ketika anaknya itu sama istrinya nagih-nagih ke suami. Bahkan itu akhirnya menjalin komunikasi lagi antara mantan suami dan mantan istri nggak baik. Sudah biarkan suaminya dengan penuh sukarela misalnya mau transfer kayak gitu, mau enggak kayak transfer berarti dia bagus, enggak pun enggak apa-apa. Atau sang suami datang langsung ke sekolahannya ngasih 100.000 ke anak laki-lakinya. Begitu ya, bijaksana berarti. Daripada transfer lewat istrinya, mantan istrinya gitu. Dikhawatirkan kan buat beli kuota, buat beli bensin, buat beli apa macam-macam. Jadi, anak yang sedang dalam keadaan ayah dan ibunya bercerai, maka anak itu ikut siapa? Kalau ikut ibunya, berarti yang ngasih nafkah siapa? Ibunya. Kalau ikut ayahnya, berarti yang ngasih nafkah? Patungan sih, ya silakan. Itu budaya kita kan, patungan. Kalau ngomong patungan itu budaya kita, bukan budaya syariat. Patungan-patungan ya silakan, budaya kita. Apa baiknya aja begitu. Tapi ingat, andaikan sang suami tidak memberikan nafkah kepada anak yang sedang berada di dalam naungan istrinya, maka suami tidak berdosa. Begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah nafkah anak kepada orang tua. Tapi cukup ya, segitu dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjut ke beberapa nafkah lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan selalu. Hafizakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la